وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Akidah yang rusak akan menghasilkan buah ucapan yang rusak, akan menghasilkan perilaku yang rusak, akan menghasilkan tindakan-tindakan yang rusak, terutama ditujukan kepada orang-orang yang dianggap mengetahui akidahnya rusak. Buah yang rusak, akidah yang rusak akan membuahkan ucapan yang rusak, akan menghasilkan perilaku yang rusak, muamalah yang rusak, yang akan dilemparkan, ditujukan kepada orang-orang yang dianggap mengetahui bahwa akidahnya rusak. Siapa itu? Mantan, tak lain mantan. Kita tidak kaget para muhajirin, para kawan-kawanku hijrah, kawan-kawanku yang bunglon. Ini resiko, konsekuensi yang harus kita terima. Jangan takut, wala yakhafuna laumata laim. Kita sudah di wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi waqafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kewarasan, nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap semangat, tetap berakal sehat, berakal waras, dan berakal selamat, dan tetap untuk beramar ma'ruf kepada saudara tua kita. Mengapa kita harus beramar ma'ruf kepada saudara tua kita? Walaupun saudara tua kita mengatakan, sana loh banyak orang-orang yang tidak sholat, sana loh banyak orang-orang yang mendem dan sebagainya, kenapa kalian mengusik kehidupan beragama kami? Karena kami adalah mantan. Jawabnya adalah kami adalah mantan yang tahu persis atas bahaya itu. Sedangkan orang-orang yang tidak sholat dan sebagainya, sudah banyak orang-orang yang mendakwahi selain kita. Selain kita sudah banyak ribuan ustadz yang telah mendakwahi mereka. Kemudian kita sendiri juga di sela-sela, bahkan banyak kita juga mengajak kepada kaum muslimin untuk beribadah, untuk semangat beribadah. Di sela-sela itu kita tidak boleh meninggalkan pada saudara tua kita, yaitu Islam Jamaah Cokam 354. Begitu pula lah Anda semua juga menancapkan hal-hal keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan-keyakinan syubhat kepada jamaah Anda, maka kita juga harus memberikan pemahaman, pengertian, kemudian pemagaran, bahasanya pemagaran terhadap kaum muslimin, dan pengertian terhadap jamaah-jamaah yang ada di dalam Cokam 354. Kemudian memberikan penguatan terhadap kawan-kawan yang hijrah, yang sudah menyatakan dirinya hijrah untuk lepas dari Islam Jamaah Cokam 354. Yang mana di antara ajarannya adalah yang paling membahayakan adalah takfir. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Akidah yang rusak akan membuahkan ucapan-ucapan yang rusak. Akidah yang rusak akan membuahkan perilaku-perilaku muamalah yang rusak. Akidah yang rusak akan membuahkan menghalalkan segala cara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kemarin yang sudah kita upload kemarin, satu kali video oleh admin diupload tentang video saya dengan kasih judul tergeletak. Ustadz Ribat, insyaallah Ustadz Ribat bangkit kembali atau apalah judulnya, bagaimana itu. Maka ya karena itu, tapi karena akidah yang rusak maka menghasilkan muamalah yang rusak. Tadi kita tampilkan beberapa chat-chatan itu, ada beberapa chat yang ucapan-ucapannya adalah laknat.
Ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang sangat-sangat tidak menampakkan ucapan kaum muslimin. Ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan nyukur nih bahasane, bahkan sampai ya ucapan-ucapan sampai tidak mati sekalian dan sebagainya, kurang lebihnya bahasa seperti itulah. Hal itu seperti kita biasa. Jangankan kita sedang dicoba oleh Allah dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat pun mereka juga berdoa dalam keadaan seperti itu. Jadi kita wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela, ya. Tidak takut doanya orang yang mendoakan jelek namun dia nggak tahu atas doa itu. Ya. Atas doa itu laknatullah itu nanti saya sampaikan di Facebook juga ada juga. Ya. Itu buah dari ajaran yang salah, akidah yang salah, menjadikan muamalah, menjadikan perilaku, menjadikan zahirnya akan tampak juga kejelekan. Maka jelaslah sudah kaum muslimin selain mantan, saya katakan para penyimak ribat Aqlis Salim, itulah hati mereka sebenarnya, itulah perilaku mereka sebenarnya. Jadi ucapan-ucapan itu mewakili, dan kita juga tahu persis bahwa ucapan-ucapan seperti itu bukan hanya disandang oleh 1, 2, 3. Jangan lepas, jangan katakan itu oknum, bukan. Itu bukan oknum, itu adalah buah dari ajaran takfir. Itu bukan oknum, itu bukan oknum. Oknumnya iya yang mengatakan seperti itu adalah atas buah ajaran takfir, ajaran mengkafirkan selain golongannya, ajaran menganggap murtad kepada selain golongannya yang awalnya bergabung dari golongannya kemudian keluar dari golongannya, maka dia katakan sebagai murtad. Sehingga ucapan-ucapannya jelek-jelek seperti itu. Ya, kita maklumi, jangankan dalam kita dalam keadaan sakit, dan siapapun bisa mendera sakit. Hatta imamnya sekarang pun juga, semoga Allah memberikan kesembuhan dan memberikan taubat insaf, juga dalam keadaan sakit pula. Yang mana tidak semua jamaah diberitahu, yang mana tidak semua jamaah dikasih tahu bahwa beliau sedang sakit. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan, dan yang paling utama memberikan kesembuhan semuanya, akidahnya juga sembuh, mengembalikan jamaahnya kembali kepada salaful ummah, salafus solih, membuka ajarannya yang selama ini adalah ajaran yang salah dan mengembalikannya ajaran ini kepada para ulama-ulama yang ahli. Jangankan sedang sakit, sedang sehat saja, para jokam, ma'asyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, itu nunggu apa nih? Nunggu debleke para mantan bahasanya. Nunggu debleke para mantan. Sampai pada akhir hayat kawan-kawan, misalnya qadarullah wafat, meninggal dunia, maka tak lepas dari cercaan, dari ucapan jelek, ucapan jorok, ucapan cemoan, ucapan laknat dan lain sebagainya. Ini adalah semua buah dari akidah takfir. Dan perlu kita tunjukkan kepada masyarakat umum, kepada kaum muslimin, masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, begitulah ajarannya. Begitulah ajarannya. Maka kenapa sih kita selalu menggempur pemahaman yang salah, maksudnya agar menjadi sadar. Bagaimana mungkin di ucapan-ucapan saya atau di channel Ribat Aqlis Salim ini, begitu kita tata bagaimana penataan bahasa, penataan perkataan agar tidak membuat panas. Menurut kami tidak membuat panas. Dengan bahasa hindari umpatan, hindari ejaan, hindari hinaan. Kita berusaha untuk membuka akal sehatnya pakai logika ringan. Karena kita tahu bahwa warga jamaah Jokam 354 ini hampir 60%, 70% itu adalah kaum orang-orang yang awam agama, tidak tahu agama. Sehingga kami tidak banyak membahas tentang masalah dalil. Kalau tentang dalil kita serahkan kepada masyayikh, Syekh Khalil Bustami, Syekh Abdul Aziz Ridwan, Syekh Abdullah Mas'ud, LC, semua itu. Tapi kalau masalah membuka akal sehat, diajak berpikir waras,
Semoga salah satu channel Ribat Akhlak Salim ini menjadi salah satu wasilah penyambung Anda untuk membuat sadar dari ajaran Islam Jamaah Cokam 354. Jadi kemarin yang video yang kita upload yaitu tentang masalah, ya saya beri judul seperti itu, beri judul untuk setelah tergeletak 1 minggu, memang benar 1 minggu dari Selasa sampai Senin, ya nggak tampak, ya namun kan ada saya, artinya saya menunjukkan bahwa saya alhamdulillah sudah dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tamu masih terus saja, ini nanti juga ada tamu dari beberapa kajian juga, nanti jam 8 atau jam 9 itu udah janjian, ada beberapa puluh orang mau ke sini untuk ya jenguk lah, bahasanya jenguk. Namun secara fisik, mental insya Allah siap, dan nanti malam insya Allah siap untuk beraksi, untuk berdakwah kembali, untuk mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Di sela-sela itu tidak meninggalkan kepada saudara tua kita yang ada di dalam Cokam. Gimana respon-respon para Cokam? Insya Allah itu secara di dunia maya. Di dunia nyata, insya Allah tak kurang lebih seperti itu juga. Bukan sudzon, namun bisa dipastikan lah, dianggap kita kan aduwwullah, dianggap kita itu adalah musuh-musuhnya Allah, musuh mereka. Yadullahi ma'al jamaah wa man syadza ilan nar. Jadi Allah itu beserta jamaah mereka maksudnya. Jadi sendiri Allah mongkono tok. Liyane gak oleh di Allah, di Allah pokoknya kono tok. Liyane gak oleh di Allah. Makanya dia yang mereka yang dijabahi doanya, dia yang gini, dia yang ini, yang ditolong oleh Allah, nasrun minallah, fathun qarib. Dialah yang ditolong oleh Allah. Dialah yang mendapatkan ukhra, wa ukhra tuhibbunaha, nasrun minallah, wa fathun qarib. Dialah yang mendapatkan sebuah bonus katanya dalam bahasa mereka. Golongan ini yang ditolong oleh Allah. Ya, yang lain tidak punya Allah. Semua adalah togut, semua adalah orang-orang kafir, orang-orang murtad. Sehingga kita pun yang ada di luar ini, yang mantan Islam Jamaah Cokam 354 juga dianggap murtad. Tayal, maka doa-doanya juga seperti itu, ucapan-ucapan yang joroknya, ucapan-ucapan ranggendahnya juga seperti itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, akidah yang rusak akan menghasilkan buah ucapan yang rusak, akan menghasilkan perilaku yang rusak, akan menghasilkan tindakan-tindakan yang rusak, terutama ditujukan kepada orang-orang yang dianggap mengetahui akidahnya rusak. Buah yang rusak, akidah yang rusak akan membuahkan ucapan yang rusak, akan menghasilkan perilaku yang rusak, muamalah yang rusak, yang akan dilemparkan, ditujukan kepada orang-orang yang dianggap mengetahui bahwa akidahnya rusak. Siapa itu? Mantan, tak lain mantan. Maka tidak kaget para muhajirin, para kawan-kawanku hijrah, kawan-kawanku yang bunglon, ini resiko, konsekuensi yang harus kita terima. Jangan takut, wala yakhafuna laumata laim. Kita sudah dididik, kita sudah digembleng di dalam golongan itu dulu. Senajan tadi keset paribasan ini kita tidak akan mungkin jadi keset, tidak mungkin. Siapa jadi keset, tidak mungkin. Namun itulah risiko. Bagaimana orang yang hijrah, bagaimana orang yang memberanikan diri untuk menyatakan dia hijrah, maka berbagai risiko hampir setiap orang mengalaminya dengan berbagai cara, berbagai lini kehidupannya, dia akan mengalami hal tersebut. Namun kalau tetap istiqamah, tauhid, kuat di atas tauhid, kuat di atas ilmu, kuat di atas dakwah, dan kuat di atas ikhlas, insyaallah tidak akan gentar, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut atas cercaan orang yang mencerca, tidak takut atas, tidak susah atas ucapannya orang yang berucap, santai dan tetap dakwah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك